Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari topik kita sebelumnya. Jika sebelumnya kita membahas transformasi struktural dalam perspektif, dalam konteks perubahan struktur perekonomian Indonesia, khususnya sektoralnya dari pertanian sampai ke manufaktur. Kali ini kita akan membahas transformasi struktural, khususnya dengan topik sektor eksternal, yaitu perdagangan internasional Indonesia, bagaimana perubahan skema serta dinamikanya selama Indonesia sejak masa kolonial sampai dengan kondisi terkini. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan memiliki 3 agenda. Yang pertama kita akan membahas perkembangan perdagangan Indonesia sampai dengan tahun 1998. Di dalam tema ini saya akan membahas sedikit tentang beberapa kisah anekdotal, khususnya yang membahas pasang surut dinamika perdagangan Indonesia dengan Jepang. Kemudian di tahap kedua, kita akan membahas perdagangan Indonesia pasca reformasi. Kita akan melihat bagaimana situasi perkembangannya perdagangan Indonesia pasca reformasi, khususnya kita akan membahas aspek ekspornya. Serta yang terakhir kita akan melihat bagaimana tantangan ke depan di era industri 4.0 yang harus direspon dengan cepat, dan Indonesia harus memiliki daya tanggap yang sangat kuat, sangat baik untuk tetap memiliki daya saing yang baik ke depannya. Rekan-rekan yang berbahagia, ini adalah konsepsi diskusi kita sebelumnya, yaitu kita membahas perubahan struktural. Kemarin kita telah membahas struktur dari produksinya, ya. Ya, sebelumnya kita juga sempat menyinggung atau sempat membahas bagaimana struktur dari sisi demand-nya di Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi, ya. Nanti kita akan perdalam kemudian di sisi permintaannya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur trade-nya, khususnya adalah sisi ekspornya. Sisi ekspor merupakan indikator yang menunjukkan daya saing Indonesia, khususnya bagaimana Indonesia mampu berpartisipasi, berkontribusi dalam perekonomian global. Jadi kita akan sedikit menyinggung sebagai gambaran awal, bagaimana proses transisi perdagangan Indonesia di dalam konteks pasar global. Jadi kita akan melihat bagaimana dinamika perdagangan khususnya ekspor Indonesia di era sebelum kemerdekaan. Jadi eranya sangat panjang pada saat ini, 1830 sampai 1942. Kemudian kita akan membahas sedikit bagaimana dinamika ekspor di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian kita akan membahas dinamika ekspor juga di pemerintahan Presiden Soeharto, dan kita akan membahas dinamika perdagangan internasional Indonesia, khususnya ekspor Indonesia pasca reformasi mulai dari tahun 1999 sampai saat ini. Rekan-rekan yang berbahagia, ini adalah bagaimana peran Indonesia di Asia dalam perdagangan internasional, khususnya ekspor
Indonesia di Asia. Teman-teman lihat, Indonesia punya peran besar sebagai negara pengekspor di Asia pada tahun awal-awal sejak era kolonial. Jadi teman-teman lihat sampai dengan tahun 1937, di mana merupakan bagian akhir kejayaan penjajahan Belanda di Indonesia, share persentase ekspor Indonesia terhadap Asia mencapai 16,4%. Tapi kalau kemudian kita lihat lagi, kita detailkan, jika kelompok negara Asia itu merupakan kelompok negara Asia yang berada dalam dunia ketiga, jadi meskipun kondisinya terjadi pada tahun 1800-an sampai 1942 di era kolonial, namun N-Booth dalam hal ini saya kutip dari N-Booth, mengkategorikannya sudah dalam kategori-kategori negara Asia dunia ketiga yang ada saat ini. Nah, kalau di negara Asia, share kita cukup besar. Sebagai negara Asia dunia ketiga, kita merupakan negara berkembang yang punya share ekspor cukup besar di antara negara berkembang lainnya. Jika kita bandingkan, kita tempatkan sebagai negara berkembang di seluruh dunia, kita pun masih punya share yang cukup besar, bahkan berada di sekitar 20-an% dari ekspor yang berasal dari negara-negara berkembang di seluruh dunia itu berasal dari Indonesia. Nah, namun hal yang paling mendasar adalah peran kita sangat besar ketika kembali kita berada dalam masa industrialisasi 2.0 yang banyak diidentifikasi oleh para ahli terjadi mulai tahun 1870-an ketika di situ mulai dikenal banyak-banyak mesin-mesin yang mampu meningkatkan produktivitas sektor manufaktur di Indonesia. Nah, apa peran Indonesia? Indonesia pada saat itu berperan sebagai pemasok bahan baku penting untuk industri-industri yang sedang berkembang di Eropa. Kalau teman-teman lihat, ini adalah perbandingan Indonesia dengan negara-negara Asia. Jadi kalau kita bandingkan dengan Indonesia, India, Filipina, Thailand, dan Jepang, nah tentunya teman-teman lihat dulu pada tahun 1830-an, pada saat itu Jepang masih berada dalam proses penyatuan, ya, masih tertutup sampai kemudian di awal 1800, di akhir 1800-an, di awal 1900-an mulai dikenal dengan restorasi Meiji. Nah, Indonesia dahulu punya peran yang lebih besar dibandingkan Jepang. Bahkan Thailand, Filipina, ya, kita Filipina karena pada saat itu memang negara-negara ini merupakan negara-negara jajahan yang secara aktif berperan di pasar dunia melalui penjajahnya masing-masing. Jadi kalau rekan-rekan lihat di Indonesia tahun 1880 sampai dengan 1900-an memiliki peran cukup besar, dan peran itu kira-kira kemudian hampir sama dengan peran Jepang pada tahun 1900-an. Pasca restorasi Meiji, peran Jepang semakin besar dan bahkan mulai menyalip di Indonesia pada tahun 1928-an. Jadi apa yang terjadi dengan Jepang pada saat itu adalah mulai efektifnya restorasi Meiji. Nah, teman-teman lihat peran Indonesia relatif stagnan sampai dengan bahkan tahun 1938. Meskipun kita lihat bahwa secara share kita juga cukup dominan, tapi jika dibandingkan dengan per kapita ekspornya, jadi dibandingkan dengan jumlah penduduknya, maka Jepang semakin meningkat, sementara Indonesia
semakin menurun. Jadi per kapita ekspor, jadi ekspor per kapita Indonesia hanya sampai $6,5 untuk nilai dolar pada tahun 1990-an. Nah, kondisi itu perkembangan industri meningkat dan Indonesia juga mulai mendorong ekspor, tidak hanya ekspor berbasis sumber daya alam, tapi juga ekspor berbasis produksi atau berbasis sektor pertanian yang dikategorikan sebagai ekspor non migas. Jadi kalau rekan-rekan lihat Indonesia meningkat, ya, tapi peningkatannya tidak sedrastis Jepang, bahkan Thailand peningkatannya sangat tinggi, bahkan Filipina juga mulai meningkat meskipun Filipina memang punya kondisi yang cukup pelik pada saat itu tahun 1990-an, di mana di situ beberapa kali terjadi penggulingan kekuasaan dari Ferdinand Marcos dan sampai pada sempat di Corazon Aquino dan seterusnya. Memang kondisi yang lebih tidak stabil itulah yang kemudian menjadi tantangan terbesar dalam perkembangan ekonomi di Filipina. Nah, kalau dilihat dari komoditasnya, ya, kalau lihat komoditasnya, secara umum sampai dengan tahun 1990-an, sayangnya memang Indonesia masih berfokus pada sektor berbasis sumber daya alam. Ya, meskipun demikian, kondisinya adalah sampai dengan tahun 1952 ketika sampai dengan di zaman pemerintahan Presiden Soekarno, sebagian besar fokus komoditas Indonesia adalah komoditas terbarukan yang berbasis sektor pertanian dan perkebunan. Di zaman penjajahan kolonial Belanda pada saat itu sampai dengan tahun 1870-an, fokus terbesarnya adalah kopi, dan pasca industrialisasi periode tanam paksa tahun 1970-an, 1870-an, Indonesia kemudian beralih ke sektor industri, ya, khususnya industri gula yang terjadi sampai dengan tahun 1900-an. Mulai pada tahun 1925, khususnya pasca Malaysia atau krisis ekonomi dunia pada tahun 1920-an, Indonesia kemudian mulai bergeser ke sektor karet. Ya, pada saat itu industri otomotif cukup banyak melakukan permintaan terhadap hasil-hasil karet, khususnya untuk membuat ban. Dan kalau rekan-rekan lihat, kondisi itu berjalan terus sampai dengan di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, pada tahun 1970-an, ketika Indonesia membuka keran untuk investasi sektor migas, maka mulai tahun 1970-an, komoditas utama yang diekspor Indonesia ke pasar internasional adalah sektor minyak migas. Ya, dalam konteks ini, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, komoditas yang dijadikan ekspor adalah komoditas yang tidak terbarukan, khususnya adalah komoditas bahan bakar. Rekan-rekan, jika kemudian kita lihat pergeseran mitra dagangnya, tahun 1835 sebagian besar tahun 1835 kita sebagian besar ekspor kita langsung ke Eropa, khususnya kalau teman-teman lihat via Belanda, ada 77% dari ekspor kita ada ke Belanda.
Kemudian kita juga mengimpor cukup besar dari Belanda. Ya. Kemudian proses itu terus berjalan sampai kemudian di tahun 1953, share kita mulai menurun. Ya. Pada tahun 1953 ketika di masa Presiden Soekarno, justru kita mulai punya pangsa baru yaitu Amerika. Amerika pada saat itu sedang bergeliat industrinya dan membutuhkan bahan baku dari dunia ketiga. Nah, kalau teman-teman lihat pergeseran itu juga terjadi di negara Asia. Jadi pada tahun 1874 Belanda masih punya port sendiri sampai kemudian Singapura mendominasi pelabuhan dan dari situlah kemudian mulai muncul muncul pola-pola di mana sebagian besar hasil-hasil bumi di Indonesia itu masuk dulu ke Singapura, kemudian di repackaging atau kemudian dikelola lebih baik, ditingkatkan nilai tambahnya, kemudian baru diekspor ke negara maju lainnya. Jadi kalau rekan-rekan lihat di ekspornya seperti ini, teman-teman lihat bagaimana sebagian besar ekspor kita mulai bergeser dari dulu ke Eropa, khususnya Belanda, mulai beralih menjadi ke Amerika dan ke Asia. Kalau Australia, Afrika, dan negara lainnya merupakan pangsanya masih kecil untuk ekspor Indonesia. Jadi pergeseran utamanya ada dari Eropa ke Amerika dan Asia. Hal serupa terjadi di importnya, teman-teman. Jika dulu import kita adalah sebagian besar adalah barang-barang Eropa, import kita kemudian semakin besar bergeser ke barang-barang Asia, berbasis Asia. Kita akan lihat Asianya Asia apa? Sebagian besar pada tahun 1975 Asianya adalah Asia Jepang. Ya. Kemudian kalau teman-teman lihat ini, share-nya cukup, persentasinya cukup besar. Kemudian di Amerika kita juga punya import yang cukup besar dari Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran mitra dagang Indonesia, ya, dari awalnya penjajahan ekstraksi sumber daya ekspor kita langsung dibawa ke Eropa untuk diperdagangkan di sana, kemudian mulai 1900-an kita mulai merubah orientasinya, mulai berdagang dengan banyak negara-negara Asia lainnya, di mana pada saat itu tahun 1900-an mulai banyak industrialisasi. Jadi kalau kita flashback pada pertemuan sebelumnya, mulai banyak industrialisasi yang terjadi di Hindia Belanda pada saat itu, khususnya terjadi di Indonesia, dan pada saat itu industri-industri yang berkembang di Indonesia membutuhkan banyak pasokan bahan baku yang berasal dari negara-negara Asia. Pun demikian hasil-hasil tersebut tidak langsung diarahkan atau digunakan untuk konsumsi di negara Eropa, tapi hasil industrialisasi tersebut digunakan atau menyasar pada pasar di Asia. Jadi hal inilah yang ada pergeseran struktur perdagangannya di Indonesia. Kemudian rekan-rekan, kalau rekan-rekan lihat hal yang menonjol tadi di tahun 1975 kita mulai bergeser ekspor dan impornya di Asia, khususnya sebenarnya Jepang. Ada peristiwa yang menarik, ada peristiwa yang menonjol pada tahun 1970-an, yaitu ketika Indonesia mulai membuka diri pasca
1968 Presiden Soeharto berkuasa. Pada masa awal-awal pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah pada saat itu membuka diri selebar-lebarnya bahkan kepada investor asing. Pada saat itu fokusnya adalah Amerika dan Jepang sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga dengan bekerja sama dengan negara-negara tersebut, Indonesia punya kesempatan pertumbuhan ekonominya juga bisa mengikuti kedua negara tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat, ada peristiwa Malari pada saat itu yang disebut dengan peristiwa 15 Januari. Jadi malam 15 Januari kalau tidak salah namanya. Jadi hal ini terkait dengan penolakan terhadap kunjungan PM Jepang atau Perdana Menteri Jepang pada saat itu. Ini Perdana Menterinya adalah Kakue Tanaka, berkunjung ke Istana Negara. Banyak pembahasan dilakukan dengan pemerintah pada saat itu, khususnya dengan memasukkan industri otomotif Jepang. Ya. Nah, pada saat itu protes dilakukan untuk kita tidak terlalu terbuka dengan kerjasama luar negeri pada saat itu Jepang misalnya. Jadi Indonesia pada saat itu banyak protes untuk mengarahkan agar Indonesia kembali fokus pada perekonomiannya sendiri, sampai pada saat itu protes itu mengakibatkan ada sekitar 807 mobil dan motor buatan Jepang dibakar dan mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan banyak toko yang rusak pada kerusuhan Januari tahun 1974. Nah, kalau rekan-rekan lihat bagaimana dampak dari kunjungan ke Tanaka pada saat itu, teman-teman bisa lihat bagaimana perkembangan investasi otomotif Jepang dari tahun 1970-an, yaitu khususnya yang paling menonjol investasinya di Indonesia adalah Toyota. Jadi kalau teman-teman lihat namanya di tahun 1980-an ada yang dikenal dengan Toyota Kotak atau Kijang Kotak, atau disebut juga ada yang bilang Kijang Buaya dan seterusnya. Kemudian berkembang terus 1980-an ini sampai ke 1990-an hampir tidak terlalu signifikan, sampai pada tahun 2000-an mulai berkembang lagi menjadi Kijang yang seperti ini. Orang dulu menyebutnya Kijang kapsul. Kemudian pasca krisis ekonomi ada diversifikasi produk, ada yang Toyota membangun produk Kijang Innova yang dengan tetap sebutan perlahan-lahan dia sebenarnya ingin menghilangkan image Kijangnya. Ya, pada saat itu pergeserannya dari Kijang Innova dulu sampai kemudian akhirnya sekarang benar-benar hanya menjadi Toyota Innova. Kemudian dia mulai mendiversifikasi. Kalau dulu memang Kijang ini khusus ke middle income, low middle. Nah, kalau kemudian dia tetap bermain di pasar itu dengan memproduksi Toyota Avanza yang sampai sekarang pun masih ada. Nah, kemudian dia bisa membuat model baru lagi, kalau sekarang ada Sigra dan seterusnya. Jadi proses itu, market share itu tetap dijaga oleh industri otomotif Jepang, meskipun di awal-awal dia menyasar industri otomotif Jepang banyak menyasar ke
low middle, karena pada saat itu yang upper income-nya itu lebih banyak dikuasai oleh mobil-mobil Eropa. Jadi kalau teman-teman lihat pada saat itu banyak mobil-mobil Eropa maupun mobil-mobil Amerika, BMW, kemudian Mercedes dan seterusnya yang mungkin teman-teman banyak lihat berkeliaran di Indonesia pada saat itu, dan itu sebagian besar dimiliki oleh orang-orang kaya. Sementara orang kelompok menengah di Indonesia pada saat itu aksesibilitas otomotifnya menggunakan produk-produk Jepang, khususnya pada saat itu Toyota. Nah, itu kalau teman-teman lihat kondisi sekarang juga sedang dicoba diraih oleh produk-produk dari Tiongkok. Jadi dinamika yang menunjukkan pasang surut hubungan antara Jepang dan Indonesia, tidak hanya Jepang sebenarnya, yaitu negara-negara produsen otomotif Indonesia, otomotif dunia pada saat itu berselisih dengan Indonesia karena Indonesia ingin membangun mobil nasional di tahun 1990-an. Banyak jenis mobilnya pada saat itu, ada yang menggunakan Mazda, ada yang menggunakan produk Korea Selatan, Timur itu menggunakan produk Hyundai, kalau Bimantara menggunakan produk Kia. Nah, kalau rekan-rekan lihat, ada dua misinya pada saat itu, karena tahun 1990-an Mahathir Muhammad memperkenalkan mobil nasional mobil nasional Malaysia pada saat itu Proton. Indonesia pada saat itu tidak mau kalah, kemudian ingin membangun mobil nasional juga, namun mobil nasional ini tidak menonjol karena kita tidak punya basis yang kuat untuk membangun mobil nasional. Sebagian besar mobil-mobil atau peran Indonesia hanya sebatas pada assembling atau perakitan, sehingga memang butuh effort tersendiri. Karena itulah pada saat itu jalan pintasnya adalah kita membeli produk dari luar negeri kemudian dilabeli dengan sebagai produk nasional. Nah, itu yang kemudian terjadi pada mobil Hyundai dan Kia yang dinamai dengan nama Indonesia, yaitu Timor untuk Hyundai dan Bimantara untuk Kia. Nah, kedua produsen mobil nasional ini adalah merupakan anak-anak Presiden Soeharto pada saat itu. Timor dimiliki oleh Tommy Soeharto dan Bimantara dimiliki oleh Bambang Triatmodjo. Nah, hal inilah yang kemudian di-issue atau digugat oleh Jepang untuk mendorong agar Indonesia lebih fair dalam membuka industri otomotifnya. Nah, beberapa ahli kemudian menyebutkan bahwa ini adalah masalah prestis antara Indonesia dan Malaysia tentang kepemilikan industri sektor otomotifnya pada saat itu, karena Indonesia pada saat itu sudah leading dengan pesawatnya, pesawat dengan IPTN yang dibangun yang sempat kita bahas sebelumnya. Kemudian Malaysia proyek nasionalnya adalah mobil nasional dan Indonesia juga ingin terlibat di situ. Nah, namun dampak yang tidak yang sangat besar dirasakan justru oleh Korea Selatan, karena industri otomotif yang pada saat itu baru-baru sedang dirintis mendapatkan pasar yang cukup besar di Indonesia. Jadi pada saat itu komitmen nasional mengganti seluruh mobil dinas pejabat dengan mobil Timor pada saat itu. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan bagaimana demand terhadap mobil Timor dan Bimantara pada saat itu sangat besar. Nah, rekan-rekan, ada hal yang menarik kalau teman-teman cermati tadi. Di industri 2.0,
kita mengambil peran cukup signifikan, ya, mengambil peran cukup signifikan tadi di industri 2.0 ketika kita memiliki kontribusi ekspor yang cukup besar, meskipun kita hanya berperan sebagai penyedia bahan baku. Di industri 3.0 tahun 1969-an, pada saat itu kita juga melakukan reformasi struktural. Ya, reformasi struktural di tahun 1967 termasuk dengan kita mengundang investor asing masuk ke Indonesia, baik Amerika maupun Jepang, khususnya Jepang untuk berinvestasi dan membangun industri otomotifnya di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu basis pasar dan basis industri otomotif di industri otomotif Jepang di Asia. Jadi Indonesia memiliki peran sebagai penyedia bahan baku dan bahan bakar di industri 2.0, di mana pada saat itu share Indonesia cukup besar. Momentum industri 3.0 juga dimanfaatkan Indonesia dengan melakukan reformasi struktural, dan kalau dilihat impact tersebut pada saat Indonesia masuk di masa industri 3.0 cukup besar. Teman-teman bisa lihat bagaimana statistik-statistik sejak tahun 1970-an sampai tahun 1990-an sangat besar pengaruh industrialisasi dalam perekonomian Indonesia, dan yang paling perlu dicatat adalah bagaimana kita benar-benar memanfaatkan momentum pada saat itu ketika industri 3.0 berkembang, kita membuka diri dan menyerap teknologi yang besar dari negara-negara maju, meskipun ya secara bersamaan kita masih perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Nah, menjadi tantangan besar ketika kita masuk ke industri 4.0. Nah, ini rekan-rekan, kalau kita lihat tadi kita berbicara dari era kolonial sampai dengan sebelum reformasi, pra-reformasi. Nah, ketika kita lihat di pasca reformasi, kita bisa melihat ada pergeseran neraca perdagangan Indonesia, bergeser dari yang sebelumnya dua besarnya adalah Jepang dan Amerika, kita punya pemain baru, yaitu Tiongkok. Jadi yang merah ini Tiongkok, teman-teman lihat share-nya semakin besar, khususnya sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Amerika kelihatannya masih stagnan, besarannya di nilai yang ada di sekitar 20 ribuan. Kemudian Jepang kontribusinya justru semakin menurun. Ya. Kalau Uni Eropa dari dulu juga stagnan, sepertinya komoditas basisnya tetap sama sejak tahun 2000-an, sejak awal 2000-an sampai dengan tahun 2020. Korea Selatan juga mencatatkan penambahan yang cukup besar, meskipun itu terjadi hanya pada tahun 2010 sampai 2014, ya. Kemudian teman-teman lihat Singapura, ya, dia seperti biasa share-nya cukup besar. Malaysia juga cukup stagnan. Yang paling menonjol memang adalah bagaimana kontribusi perdagangan kita dengan Tiongkok yang meningkat dari tahun ke tahun. Jadi seperti itu tadi teman-teman, dari yang pas di zaman kolonial kita berbasis ke Eropa, kemudian dimulai pada tahun 1950-an ketika pasca Indonesia merdeka sampai dengan reformasi, bahkan di awal-awal reformasi kita masih melihat Jepang dominan, ya, dominan negara Asia dengan Jepang yang dominan. Namun
kondisi saat ini menunjukkan ketika Tiongkok mulai tinggi perekonomiannya, kita mulai berdagang lebih banyak dengan Tiongkok. Ketika Jepang dan Amerika membangun dengan sangat pesat di tahun 1960-an, 69, 68, di tahun awal-awal 1970-an, Indonesia juga berperan atau memegang peran penting atau memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara tersebut dengan berperan sebagai pemasok kebutuhannya. Nah, hal ini juga terjadi di Tiongkok. Tapi memang yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran ketika kita berdagang dengan negara-negara yang maju, yang sedang berkembang ekonominya. Ini adalah komoditas ekspor per sektor. Kalau teman-teman lihat, ternyata kalau sebelumnya kita membahas sektor manufaktur, share-nya semakin kecil, namun ketika kita lihat sektor manufaktur justru memiliki peran besar di dalam ekspor. Kalau kemudian kita cermati kembali, ya, memang di sini miscellaneous dari sektor manufaktur sangat besar, namun yang paling menonjol adalah industri kelapa sawit yang punya share besar di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, memang di sektor pertanian, jika kita bandingkan dengan pembahasan kita sebelumnya, sektor pertanian dan perkebunan tinggi, ternyata hilirnya diarahkan untuk ke industri sawit, dan hasil dari industri sawit tersebut diekspor ke luar negeri, sehingga kalau rekan-rekan melihat, selain tekstil, minyak sawit merupakan industri yang memiliki kontribusi ekspor besar di Indonesia. Sementara kalau teman-teman lihat kontribusi sektor pertanian lebih banyak didominasi oleh kopi. Nah, kopi merupakan produk primadona ekspor yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda tahun 1870-an, sehingga kalau teman-teman lihat banyak perkebunan kopi kita yang sebenarnya sudah tua, pohonnya sudah sangat tua, dan produktivitasnya tidak terlalu tinggi. Meskipun demikian, cita rasanya yang memang tidak berubah dari zaman dahulu, karena pohonnya merupakan pohon yang autentik. Yang kalau teman-teman lihat, itu biasanya di beberapa daerah tertentu seperti di Papua, seperti di Sulawesi, dan di Gorontalo misalnya, itu tumpang sari dengan pohon-pohon besar yang ada di hutan. Jadi kondisi inilah yang menggambarkan bagaimana sebenarnya dinamika kontribusi sektor pertanian terhadap ekspor. Selain itu, yang juga menonjol adalah udang. Ya, sehingga kalau teman-teman lihat, itu kenapa ada kasus ekspor bibit udang itu yang sempat besar kasusnya, karena memang potensi dari ekspor udang ini sangat tinggi nilainya. Jadi kalau zaman tahun 2008-2009 ini terlihat sangat kecil. Nah, ketika kemudian mungkin itu pada saat di awal-awal Ibu Susi Pujastuti mulai diperbaiki tata kelolanya, teman-teman melihat share-nya cukup besar terhadap ekspor nasional. Jadi ini merupakan salah satu hal yang paling menonjol dari kontribusi sektor pertanian terhadap ekspor di Indonesia. Ini teman-teman lihat, ini slide yang kemarin, bagaimana sektor industri kecil namun kontribusi ekspornya besar. Jadi meskipun pertumbuhannya kecil, namun kontribusi ekspornya yang sangat besar, menunjukkan bahwa industri perlu digenjot dan industri
perlu mendapat perhatian dalam perekonomian Indonesia. Nah, kondisinya ya kita sedang berada di industri 4.0. Ini situasinya Indonesia mobile internetnya cukup besar. Ini data tahun 2014-2015 ini diperoleh dari risetnya McKinsey. Ya, cloud teknologinya meningkat, namun yang masih kecil adalah di IoT-nya atau Internet of Things-nya. Big data-nya juga meningkat. Nah, ini lebih banyak digunakan big data maupun cloud-nya banyak digunakan oleh Gojek yang pada tahun 2015-2016 sedang berkembang sangat pesat. Nah, ini adalah IoT. Jadi IoT sebenarnya adalah gelombang baru inovasi berbasis internet, ya, sehingga jika kemudian kita ingin memanfaatkan industri 4.0 seperti bagaimana kita memanfaatkan industri 2.0 dan industri 3.0, maka kita harus benar-benar responsif memanfaatkan kondisi saat ini. Jadi di IoT kita akan punya koneksi itemnya sebenarnya khususnya adalah koneksi perangkat. Jadi kita juga makin banyak menggunakan sensor. Jadi kalau teman-teman lihat yang paling gampang sekarang teman-teman banyak menggunakan jam-jam yang dimana di situ bisa mendetek aktivitas rekan-rekan. Jadi sudah banyak sensor-sensor, tidak hanya di handphone yang secara umum bisa digunakan sensornya secara manual, seperti kalau teman-teman menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, itu adalah sensor yang dilakukan secara manual, tapi ada juga sensor-sensor yang melekat pada sejumlah perangkat-perangkat yang dimiliki teman-teman seperti jam misalnya maupun perangkat sensor yang lain atau misalnya kamera GoPro misalnya atau berbagai perangkat-perangkat lainnya yang teman-teman telah gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada komunikasi basisnya cloud, kemudian teman-teman lihat di situ ada data analitik, dan teman-teman yang paling besar sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini IoT berkembang cukup besar. Nah, ini adalah salah satu IoT yang dikembangkan di Indonesia, ya. Teman-teman lihat itu kenapa salah satu yang menonjol IoT-nya adalah kopi tani. Ya. Jadi Indonesia punya potensi ekspor kopi yang cukup besar. Teman-teman lihat ya, ekspor kopi yang cukup besar. Termasuk di sini ada Hara juga. Hara itu khusus IoT di sektor pertanian. Jadi bagaimana memanfaatkan sensor-sensor cuaca. Kalau di kopi tani itu teman-teman bisa lihat bagaimana memanfaatkan ketika kopi itu disangrai, kadar airnya, dan kemudian ketika kopi itu dijemur, bagaimana mataharinya yang pas untuk mendapatkan biji kopi yang baik. Sementara kalau teman-teman lihat note flux itu lebih banyak berkaitan dengan distribusi barang, stocking barang, dan seterusnya. Jadi IoT masih sedikit perkembangan di Indonesia, sementara Indonesia tadi kita membahas potensi ekspornya sangat besar, teman-teman. Ya, potensi ekspornya sangat besar, dan kita seharusnya bisa memaksimalkan IoT ini untuk mendorong kualitas produk kita yang lebih baik lagi. Yang kita selalu terkenal dengan produknya bagus, namun kadang-kadang tidak sesuai dengan standar. Nah, IoT ini merupakan salah satu jalan untuk kita bisa memiliki standar yang sama nantinya
terhadap produk-produk yang kita hasilkan. Nah, kalau teman-teman lihat, IoT digunakan di banyak industri, digunakan ini smart temperature control, optimize energy use. Jadi di rumah dipakainya untuk itu. Kemudian di industri, machine to machine communication dan quality control. Ini yang terjadi. Ini yang dimanfaatkan di Kopi Tani maupun di Hara. Kalau di Hara dia fokus ke sektor pertanian, bagaimana mencegah hama. Jadi ini yang disebut dengan precision farming atau kemudian smart farming. Jadi ini terjadi tidak hanya ini di agriculture. Jadi bagaimana atau menganalisis soil atau tanahnya sehingga kita bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Ada offspring care, jadi bibit-bibit yang baru ini, khususnya misalnya bibit udang, yang dimana kita punya potensi besar di sana, alangkah baiknya jika kita dorongkan IoT-nya, termasuk misalnya di sektor perikanan, di mana kita punya banyak besar potensi yang besar di sana. Kalau kita kemudian bisa kelola IoT-nya dengan lebih baik, maka kita akan mendapatkan hasilkan yang lebih maksimal. Medicalnya uji cobanya kalau teman-teman lihat dengan Peduli Lindungi. Meskipun demikian, medicalnya ini prosesnya masih dilakukan secara manual. Kalau yang lewat device tertentu biasanya menggunakan device-device jam pintar yang akan mendeteksi bagaimana tingkat kesehatan kita. Environmental dan seterusnya, retailnya ada di Notflux. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran potensi industrialisasi IoT yang besar, dan kita masih berada di tahapan yang awal, di mana masih sedikit IoT yang berkembang di Indonesia, dan ini yang kita coba dorongkan. Teman-teman harus masuk ke industri-industri IoT ini. Sistem akuntansinya gimana, teman-teman lah yang akan lebih tahu. Nah, tantangan ke depan ini, McKinsey Indonesia akan mendapatkan prediksi McKinsey atau analisis McKinsey, Indonesia akan mendapatkan manfaat besar dari IoT. Jadi nilai tambahnya sampai 150 miliar dolar. Jadi kalau Indonesia bisa memanfaatkan itu, meskipun demikian tantangan Indonesia yang besar adalah kita punya kesenjangan akses, tapi kita bahas kemarin itu sudah diatasi dengan pembangunan palaparing, dan kesenjangan digitalisasi di setiap industri seperti tadi. Ada industri-industri yang sudah maju IoT-nya, ada industri yang belum, itu dicoba diatasi dengan sejumlah roadmap. Nah, yang paling berkembang saat ini adalah wearable teknologi, di mana banyak device, banyak perangkat yang sudah terintegrasi dengan kamera, microchip, dan sensor, bahkan accelerometer di banyak perangkat, sehingga kita akan bisa memanfaatkan hal itu untuk mendeteksi sejumlah potensi kita untuk mengecek hal-hal. Misalnya kalau tadi di Kopi Tani kita melihat bagaimana kadar air biji kopinya. Ya, jadi quality control bisa digunakan di sektor industri melalui perangkat yang sudah terintegrasi kamera, microchip, sensor, dan lainnya. Dan namun industrinya masih mahal, investasi ini masih mahal. Dewan Teknologi Informasi Nasional atau Wantiknas menyoroti adalah skala ekonominya. Jadi kalau rekan-rekan lihat, memang misalnya Kopi Tani itu IoT-nya benar-benar dibuat oleh rekan-rekan atau berbasis dari inovasi mahasiswa, ya, yang memang belum terlalu memikirkan skala ekonomi,
belum memikirkan profit yang kemudian dikembangkan menjadi startup. Nah, ketika perusahaan akan melakukan investasi tersebut, perusahaan terkendala oleh skala ekonomi. Investasinya belum tentu mereka masih punya risiko tentang investasi tersebut, keberhasilan investasi tersebut, sementara skala ekonomi produknya mungkin tidak terlalu besar. Di satu sisi ternyata mereka harus mendorong atau mengalokasikan investasi yang cukup besar dalam mengembangkan IoT. Akhirnya mereka hanya akan memilih bahwa mereka akan beli sistemnya saja ke depannya. Nah, ini menjadi tantangan ke depannya. Demikian rekan-rekan pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Sehat terus untuk rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih.